Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan kembali berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan semua berkenaan dengan pengetahuan hukum. Ya. Video kali ini saya akan membahas mengenai pembelian tanah. Ya. Ini juga merupakan respon saya terhadap beberapa waktu yang lalu ada yang berkonsultasi mengenai tanah. Dia bertanya, "Bang, saya ada keinginan untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh seseorang kepada saya," katanya. Tetapi saya tidak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai bagaimana sebenarnya proses pembelian tanah. Ya. Rekan-rekan semua, terhadap tanah yang mungkin seseorang tawarkan kepada rekan-rekan semua, ada baiknya memang diperhatikan 3 hal mendasar ya sebelum melakukan proses transaksi ataupun pengikatan terhadap seseorang yang menawarkan tanah tersebut. 3 hal tersebut adalah, yang pertama mengenai objek daripada tanah, yang kedua adalah mengenai status daripada tanah, kemudian yang ketiga adalah mengenai legalitas daripada tanah yang dimaksudkan. Nah, rekan-rekan semua, terhadap pembelian tanah memang perlu untuk bersikap kritis, perlu untuk menaruh curiga ya. Tentu misalnya curiga ini bukan curiga dalam artian negatif, tetapi curiga dalam artian yang positif ya. Agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang bisa saja memusingkan kepala rekan-rekan semua ketika misalnya timbul orang lain yang datang lalu kemudian mengklaim bahwa dia memiliki tanah tersebut. Nah, baiklah, kita akan bahas mengenai objek daripada tanah tersebut. Nah, dewasa ini memang proses marketing ya. Jadi banyak sekali sales marketing tanah itu yang mempromosikan itu lewat website, lewat Facebook ya, lewat grup WhatsApp, dan juga melalui aplikasi Instagram misalnya. Dan memang di situ banyak sekali sesuatu yang kadang-kadang dilebih-lebihkan ya, kadang-kadang selalu menampilkan sisi-sisi yang nantinya akan menarik daripada pembeli. Nah, rekan-rekan semua, bahwa terhadap tanah yang ditawarkan melalui media-media online seperti itu atau melalui aplikasi online seperti itu, maka rekan-rekan harus mengecek keberadaan daripada tanah yang dimaksudkan ataupun tanah yang ditawarkan. Karena bisa saja misalnya tanah yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di grup Facebook misalnya, atau di grup-grup developer ya, ataupun di website developer dan lain sebagainya. Keberadaan daripada objek itu guna menghindari satu penjualan fiktif ataupun transaksi fiktif yang nantinya merugikan rekan-rekan semua. Dengan melakukan pengecekan terhadap tanah yang dimaksudkan, maka ini juga untuk mengkonfirmasi terhadap data-data ataupun informasi yang disampaikan mengenai luas, mengenai posisi tanah, mengenai misalnya letak tanah yang dimaksudkan, kemudian juga posisi jalan raya, dan hal-hal yang lain yang misalnya dibutuhkan sebagai informasi awal sebelum rekan-rekan melakukan proses pelunasan ataupun transaksi kepada si penjual tanah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai status daripada tanah. Nah, dalam status daripada tanah ini maka rekan-rekan perlu untuk berhati-hati, karena memang tanah-tanah yang saat sekarang ini memang setiap tanah yang ada di Indonesia itu kan ada peruntukannya. Ada tanah yang memang diperuntukkan untuk pertanian, ada tanah yang diperuntukkan untuk pemukiman, ada untuk perkebunan, kemudian ada juga misalnya untuk wilayah perindustrian, perkantoran dan lain sebagainya. Nah, terhadap status daripada tanah tersebut maka harus dipastikan bahwa sesuai dengan tujuan ataupun cita-cita daripada rekan-rekan semua. Apakah misalnya ketika akan melakukan proses pembelian tanah itu adalah untuk pertanian, apakah itu untuk pemukiman, ataukah untuk
perkebunan dan lain sebagainya, sehingga perlu untuk dilihat mengenai status daripada tanah tersebut. Selain itu juga bahwa selain peruntukan lahan, maka rekan-rekan juga perlu untuk memastikan apakah tanah tersebut punya masalah ataupun punya riwayat daripada yang bisa saja mungkin timbul dari tanah yang sedang ditawarkan. Barangkali misalnya dengan harga yang sangat murah, maka rekan-rekan perlu untuk meng-cross check apakah benar bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam jaminan bank, tidak sedang dalam misalnya sita bank, ataupun tidak sedang dalam sita jaminan oleh pengadilan misalnya, karena ada proses sengketa di pengadilan, atau mungkin tanah tersebut memang tidak ada gugat menggugat, tidak ada misalnya sengketa waris dan lain sebagainya, sengketa wakaf atau mungkin sengketa hibah dan lain sebagainya dalam tanah tersebut. Nah, status tanah ini perlu untuk diperjelas apakah tanah tersebut memang sudah clear, tidak ada masalah. Ya, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah mengenai legalitas daripada tanah tersebut. Ya, rekan-rekan, perlu saya sampaikan bahwa legalitas kepemilikan daripada tanah itu yang paling sempurna dan bisa turun temurun itu adalah sertifikat hak milik atau yang kita kenal dengan SHM. Jadi terhadap tanah yang ditawarkan, ketika misalnya itu belum ada sertifikatnya, belum ada proses peralihannya, maka rekan-rekan patut untuk menanyakan secara langsung kepada si penjual, ya. Ketika misalnya ada data yang berbeda, ada informasi yang berbeda antara identitas yang selaku penjual dengan identitas yang tertera di dalam sertifikat hak milik misalnya. Ketika ada perbedaan, maka rekan-rekan patut untuk mempertanyakan secara lebih mendalam mengenai kepemilikan daripada tanah tersebut. Jadi memang ada banyak ya yang biasanya itu identik dengan sebuah tanah. Paling tidak di situ ada, kita kenal dengan petok D, ya. Ada juga misalnya letter C, ada juga AJB, ada akte hibah misalnya, dan peralihan-peralihan yang lain, ada AJB dan lain sebagainya. Maka terhadap semua hal tersebut, maka tanah tersebut harus dipastikan bahwa memang tanah tersebut sudah dalam bentuk sertifikat hak milik, sehingga pada saat proses pembelian terhadap tanah tersebut, maka rekan-rekan hanya akan melakukan proses balik nama terhadap sertifikat yang sudah ada. Tetapi ketika misalnya tanah tersebut masih dalam bentuk petok D, masih dalam bentuk letter C, atau mungkin masih dalam bentuk AJB misalnya, maka rekan-rekan nantinya harus melakukan proses konversi ataupun proses peningkatan status hak, ya, dari yang sebelumnya menjadi hak milik, ya. Dan itu tentu ada biaya, tentu ada waktu, dan juga tentu ada proses-proses yang nantinya dilakukan oleh rekan-rekan semua. Sehingga yang paling memungkinkan ataupun yang paling baik dalam melakukan proses transaksi pembelian terhadap tanah dan juga mungkin ada bangunan di atasnya, maka harus dalam bentuk legalitas, ya, harus dia dalam bentuk sertifikat hak milik. Ini juga untuk mengantisipasi biar rekan-rekan semua setelah melakukan proses jual beli, maka rekan-rekan tidak dipusingkan dengan legalitas-legalitas yang lain ataupun surat-menyurat yang lain. Nah, itu yang perlu rekan-rekan ketahui secara lebih mendalam, ya, mengenai proses pembelian daripada tanah. Karena video ini saya bahas dari perspektif pembeli sebenarnya. Ketika misalnya 3 hal tersebut sudah diperhatikan, ya, mulai dari objek daripada tanah itu memang benar adanya, kemudian yang kedua adalah mengenai status tanah, kemudian yang ketiga itu adalah mengenai legalitas daripada tanah yang ditawarkan. Jadi jangan sampai rekan-rekan semua terjebak ataupun terpaku pada harga yang murah, kemudian proses yang dijanjikan dengan begitu mudahnya dengan bahasa-bahasa marketing lah begitu, ya. Tapi rekan-rekan juga perlu untuk meng-cross check beberapa hal yang saya sebutkan tadi sebagai upaya preventif untuk menghindari gugatan-gugatan ataupun proses-proses jalur-jalur hukum yang bisa saja timbul di kemudian hari. Nah, ketika misalnya 3 hal itu sudah dilewati, maka
berikutnya adalah rekan-rekan semua harus mendapatkan AJB ataupun akta jual beli terhadap tanah yang dibeli oleh rekan-rekan semua. Lalu siapa yang mengeluarkan AJB? Yang mengeluarkan AJB itu adalah PPAT, ya. PPAT yang ada di lokasi tanah tersebut ataupun di lokasi rumah yang mungkin rekan-rekan beli tersebut. Sehingga proses AJB dan juga nantinya akan ada pajak-pajak dan lain sebagainya, baik itu pajak pembeli dan juga pajak penjual, dan juga biaya untuk pembuatan AJB dan juga biaya-biaya balik nama. Silakan untuk dikonsultasikan kepada PPAT yang ada begitu. Demikian rekan-rekan semua, semoga video singkat ini bisa memberi satu edukasi hukum kepada rekan-rekan semua, dan juga untuk menghindari adanya transaksi-transaksi yang tidak seharusnya pada proses pembelian tanah yang ditawarkan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali.